gelombang tentang emosi manusia, itu ada alatnya ya. Uh, akan ketahuan nanti bahwa ternyata dia berada di level terbawah. Nah, level terbawah ini harusnya tidak berlama-lama. Kenapa tidak boleh berlama-lama? Karena nanti kita tidak percaya bahwa Allah itu maha sayang, bahwa Allah itu maha memberi yang terbaik untuk kita, gitu ya. Tidak boleh berlama-lama. Nah, yang kedua, insecure. Apa yang kita insecurekan? Ada hal yang tidak bisa kita tolak. Misal, kita terlahir berkulit hitam, misalnya ya, kita insecure sampai kemana-mana, beli lotion ini, beli lotion itu, insecure, gitu. Padahal itu tidak bisa kita ubah. Wajar tidak? Jadi kita mempertanyakan lagi, itu justru menurut saya justru menyakiti diri kita sendiri, gitu ya. Nah, insecure ini boleh, tetapi dibarengi dengan upaya kita melihat diri kita sendiri. Percayalah bahwa setiap orang yang diciptakan Allah, apapun itu, tidak ada yang sia-sia. Misalnya Kak Rian, ya, Kak Rian pertama kali ketemu dengan saya selalu berpikir bahwa Kak Rian pasti punya satu kelebihan yang tidak saya miliki. Begitu juga begitu kita bertemu dengan yang lain, kita harus percaya bahwa orang itu pun tidak punya satu kelebihan yang saya miliki. Gitu. Dan itu setiap kita punya kelebihan masing-masing dengan keunikannya. Ketika kita merasa insecure ketika umur 25 tahun belum bisa melakukan seperti teman-teman yang lain, misalnya begitu umur ternyata 30 tahun belum menikah juga, gitu kan, kita merasa insecure. Yang perlu kita perhatikan adalah apa kelebihan diri kita. Ya, ada anak-anak yang dia jago tampil di depan karena dia punya kecerdasan interpersonal. Tapi ada anak-anak yang tidak jago tampil di depan, tetapi dia punya logika analitiknya, matematiknya sangat bagus. Gitu. Tetapi kita memaksa anak-anak yang tidak pintar matematika, misalnya ya, tidak pintar matematika, kita paksa untuk pintar matematika. Dia akan berusaha matematian, tapi nggak bakal sejago anak pintar matematika. Gitu. Jadi saya selalu fokuskan kepada anak-anak yang mungkin kecerdasan matematikanya di urutan yang tidak dominan ke atas, supaya fokus sama kelebihan yang dimiliki. Apa kelebihan kamu, nak? Gitu ya. Oke, kamu jago public speaking misalnya ya, udah ikut jadi MC di sekolah gitu, ikut baca puisi misalnya gitu. Orang lain belum tentu bisa melakukan itu karena kamu punya kelebihan itu. So, perlu nggak sih kita insecure dengan parameter orang lain gitu ya? Itu kan suatu hal yang keliru. Pasti kita punya parameter kita sendiri. Parameternya kapan? Ketika kita berumur 15 tahun misalnya, apa yang kita lakukan? Ketika kita berumur 20 tahun misalnya, apa yang kita lakukan? Jadi yang diperbandingkan, yang di-compare adalah diri kita dari masa lalu, beberapa tahun yang lalu dengan diri kita di hari ini. Buang parameter-parameter yang memakai parameter orang-orang lain. Tapi ada juga nih Karian yang ngomong gini, tapi kan wajar Kak kalau kita cemburu, lihat teman-teman itu keren gitu ya, teman-teman itu keren. Sadarilah bahwa semua manusia iri pada manusia yang lainnya gitu ya. Dan ketika kita juga memiliki kelebihan yang tidak dia miliki, yang lain juga akan merasa iri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Fokus sama diri kita sendiri, fokus sama kelebihan yang kita miliki gitu. Jadi stop, nggak apa-apa kalau umur 25 tahun belum punya rumah gitu ya, nggak apa-apa kalau belum punya di pasar saham misalnya ya, nggak apa-apa. Tapi lihat apa yang terjadi pada diri kita 5 tahun yang lalu dengan diri kita hari ini. Mungkin ada perubahan karakter yang lebih tenang. Kalau dulu misalnya marah-marah gitu ya, terus tulis status di sosial media misalnya, ternyata 2 tahun selama pandemi ini kita banyak merenung, oh iya ternyata Tuhan itu bukan di sosial media gitu. Tuhan itu adanya dalam pikiran kita dan keinginan kita sendiri untuk membenahi diri.